kami dari kelompok 3 akan membawakan kampanye tentang Indonesia maju dan cerdas, dimulai dari tingginya semangat membaca dan berbahasa. Membaca adalah hal yang sangat fundamental dalam proses belajar dan pertumbuhan intelektual. Menurut studi Most Literate Nation in the World, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai rendahnya minat baca. Sangat disayangkan mengingat minat baca merupakan hal strategis dalam pembelajaran berbahasa Indonesia. Apabila keadaan ini dibiarkan, maka bahasa Indonesia akan melemah, karena dalam penggunaannya membutuhkan keterampilan membaca. Sekaligus kita tidak akan mampu mengatasi segala persoalan politik, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai komponen persatuan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada ikrar yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini artinya, sebagai generasi penerus bangsa, harus menjunjung tinggi bahasa nasional dengan melakukan hal yang positif. Dalam hal ini dengan cara meningkatkan minat baca di Indonesia. Hal itu dikarenakan tingginya minat baca akan berpengaruh terhadap penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak lepas dari keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Keterampilan membaca erat sekali berhubungan dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Hal itu karena membaca merupakan alat untuk menerima komunikasi. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada peningkatan minat baca secara signifikan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai lambang identitas nasional, maka pada era globalisasi saat ini perlu dibina penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh setiap warga negara Indonesia melalui peningkatan minat baca. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Peran bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, membentuk kepribadian bangsa. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir, sebagai modal awal merealisasikan tujuan nasional. Tahukah kamu, bahasa Indonesia memiliki fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat umum loh. Beberapa di antaranya yaitu 1. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di negara Vietnam. 2. Bahasa Indonesia meraih posisi ke-9 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. 3. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di Wikipedia dan WordPress. 4. Bahasa Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai bahasa tersulit untuk dikenali di dunia. 5. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang digunakan wali kota Chatsworth, Amerika Serikat dalam pengucapan ikrar kepemimpinan. Dan yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia dianggap memiliki penutur dengan lidah atau dialek fleksibel untuk mempelajari bahasa lain, sehingga dialek atau logat asli tidak terlihat jelas dibanding negara yang memiliki bahasa dengan dialek non-fleksibel. Bagaimana sih strategi atau langkah yang tepat untuk meningkatkan minat baca pada anak Indonesia? Nah, saat ini minat baca di negara kita tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan anak-anak Indonesia, baik yang di kota maupun pedesaan. Lebih banyak main video game daripada membaca buku. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, minat baca seorang anak harus mulai dikembangkan mulai sejak di bangku sekolah, agar kelak mereka mempunyai bekal ilmu untuk kehidupannya. Dan dari sinilah dilakukan penyusunan strategi untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, para orang tua hendaknya menanamkan budaya baca kepada anaknya sedari kecil. Ini dapat kita lakukan dengan cara membacakan anak buku sejak mereka masih kecil. Jika perlu, sejak baru dilahirkan, ajak anak kita ke toko buku atau ke perpustakaan. Paling tidak seminggu sekali, biarkan mereka memilih sendiri buku yang mereka sukai. Sekali-sekali hadiahkan mereka buku yang menyenangkan untuk dibaca atau jenis buku yang mereka suka. Yang kedua, untuk anak remaja yang tidak gemar membaca tetapi ingin membiasakan membaca, tetapkan target dalam tempo waktu tertentu. Misalnya, ketika kita ingin membaca buku, kita targetkan saja harus selesai dalam waktu 3 hari. Yang ketiga, manfaatkan waktu senggang untuk membaca. Ini adalah kegiatan terbaik yang dapat kita lakukan di waktu luang dengan membaca,
otak kita akan selalu aktif, sehat, dan tajam. Yang keempat, ikuti kelompok diskusi. Diskusi akan membuka wawasan dan cara pandang kita yang akan menuntut kita untuk lebih banyak membaca. Dengan membaca, kita dapat menemukan hal-hal baru dalam tulisan yang kita baca, menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat berpikir secara kritis. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapat dengan membaca. Dengan membaca, kita akan terhalang untuk masuk ke dalam kebodohan. Selain itu, orang akan dapat mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Kita akan mendapatkan banyak informasi dari kegiatan membaca. Membaca adalah aktivitas memahami, menafsirkan, mengingat. Lalu yang terakhir adalah menuliskan kembali berdasarkan analisis pikiran kita sendiri. Selain itu, membaca dapat diartikan juga semacam kreasi berpikir. Kebanyakan para remaja suka membaca bacaan yang sifatnya menghibur, seperti komik, novel, dan majalah. Dan ini perlu dan wajib ditingkatkan. Dimulai dari kesadaran remaja tersebut untuk mengubah kebiasaannya agar mau dekat dengan buku-buku yang dapat menambah wawasan. Dengan membaca akan menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai wawasan dan jauh dari kebodohan. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Kita sebagai para remaja generasi emas Indonesia harus cinta dengan bahasa Indonesia dan terus meningkatkan semangat membaca kita untuk memperkaya wawasan kita sebagai calon pemimpin bangsa. Sekian kampanye dari kami, semoga kampanye ini bisa bermanfaat bagi banyak orang.